Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi assalatu wa atammi at-taslim. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita di dalam sirah nabawiyah, perjalanan dari nabi kita yang tercinta alaihi assalatu wassalam. Dan kita telah sampai pada pembahasan dan kita telah berbicara tentang itu, yaitu pembahasan tentang pernikahan Rasulullah SAW bersama dengan istri beliau yang tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Rasulullah dari hasil atau dari pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha melahirkan 6 orang anak, yaitu Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, 7 ya. Ada 7. Akan tetapi semua anak-anak laki-laki Rasulullah SAW itu meninggal wafat dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Ya, dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Dan itu menjadi serangan yang digunakan oleh orang musyrikin kepada Rasulullah SAW. Ya, karena semua anak beliau dari kalangan laki-laki ini wafat, maka pada akhirnya kaum musyrikin, ya, pada saat Rasulullah telah menjadi nabi, salah satu dari serangan mereka, dari gangguan mereka kepada Rasulullah adalah, ya, mereka mengejek atau mengolok-olok Rasulullah dengan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang abtar, ya, seorang yang telah terputus nasabnya, tidak ada lagi generasi penerus setelahnya, karena semua anak laki-lakinya telah meninggal. Ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Matal Qasim, ya, ketika anak beliau yang bernama Al-Qasim itu meninggal, wa huwa awwalu maitin min waladihi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, thumma mata Abdullah. Ya. Jadi anak beliau yang paling pertama meninggal namanya adalah Al-Qasim. Kemudian setelahnya Abdullah. Maka datanglah salah seorang gembong kemusyrikan, ya, salah satu pemimpin dari kaum musyrikin yang bernama Al-As bin Wa'il. Ia mengatakan dan menyebarkan berita dengan mengatakan laqad inqata'a waladuhu fahuwa abtar. Ya, sungguh-sungguh Muhammad
telah terputus nasabnya dan tidak ada lagi dari generasinya yang akan meneruskan atau akan menjadi penerusnya. Maka untuk membantah perkataan dari Wa'il atau Ibn Wa'il ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Inna syani'aka huwal abtar." Wah, sungguh wahai Muhammad, orang yang membencimu lah dialah yang terputus. Ya, artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada beberapa hikmah mengapa Allah menakdirkan semua anak-anak laki-laki Rasulullah SAW itu meninggal. Ya. Salah satu di antara hikmahnya adalah hatta la yakun dzalika mud'atan li iftitani ba'din nas bihim, agar anak-anak beliau dan generasi-generasi yang lahir dari anak-anak laki-laki beliau tidak mengaku mewarisi kenabian dari bapaknya, karena Rasulullah SAW adalah khatim al-anbiya, penutup dari para nabi. Sehingga salah satu hikmahnya adalah kenapa anak-anak beliau meninggal dari kalangan laki-laki, agar mereka tidak mengaku bahwasanya kenabian itu diwariskan kepada mereka, kepada mereka. Salah satu di antara hikmahnya juga adalah untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa Rasulullah SAW ini membawa risalah, kepada seluruh umat manusia, sehingga tidak ada lagi yang datang setelah Rasulullah SAW, dan seluruh manusia wajib untuk beriman kepada beliau. Jika sekiranya ada lagi nabi setelah Rasulullah, maka tentu nabi itulah yang akan menjadi penutup dari seluruh nabi. Tetapi tidak, Rasulullah SAW membawa risalah, membawa agama ini, membawa syariat ini yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Bahkan Rasulullah SAW pernah marah ketika melihat di tangan Umar radhiyallahu anhu beliau memegang lembaran-lembaran Taurat. Maka Rasulullah bertanya, "Apa ini wahai Umar?" Beliau mengatakan, lembaran-lembaran Taurat. Maka Rasulullah SAW pun marah, dan mengatakan, "Apakah tidak cukup dengan apa yang aku bawa kepada kalian? Sehingga engkau harus membuka lagi lembaran-lembaran Taurat." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Seandainya Musa alaihissalam masih hidup setelah aku diutus menjadi nabi, maka sungguh menjadi kewajiban atas Musa untuk beriman kepadaku." Olehnya Rasulullah pun diwafatkan anak-anak beliau. Salah satu di antara hikmahnya juga adalah untuk menguji Rasulullah SAW dan menunjukkan kepada umat ini bahwasanya Rasulullah mengalami musibah yang paling terbesar dibandingkan dengan umatnya, dibandingkan dengan para pengikutnya, yaitu seluruh anak laki-lakinya diwafatkan atau dimatikan oleh Allah. Agar orang-orang atau bapak-bapak yang datang setelahnya dari umatnya, ketika Allah memberikan ujian kepadanya dengan diwafatkannya atau dimatikannya salah satu dari anaknya, terkhususnya anak laki-laki, ia bisa mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh pada diri Rasul terdapat contoh dan qudwah yang amatlah agung." Sehingga ia bisa mengambil pelajaran darinya. Kata Rasulullah SAW bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi, kemudian pengikutnya, kemudian pengikutnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita berpindah kepada peristiwa selanjutnya di dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bina'ul Ka'bah wa dar'u fitnatin 'azimah, yaitu dibangunnya kembali Ka'bah dan Rasulullah mencegah terjadinya
peperangan besar di kalangan suku Quraisy. Ya, sebagaimana firman Allah, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Bahwa sesungguhnya rumah Allah yang paling pertama didirikan di atas dunia ini, yang paling pertama dibangun di atas dunia ini adalah yang terdapat di Bakkah, yaitu Makkah, mubarakan wa hudan lil alamin, yang akan mendatangkan keberkahan serta petunjuk bagi seluruh alam semesta. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah," saya mengatakan, wahai Rasulullah, "ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang paling pertama didirikan di atas dunia ini? Maka Rasulullah pun menjawab, Al-Masjidul Haram, itu Masjid Al-Haram. Maka di zaman jahiliyah ya, terjadi peristiwa yang besar sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5 tahun, ya 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu datangnya banjir yang sangat besar. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Masjidil Haram atau Ka'bah itu berada di lembah, ya, dan dikelilingi oleh gunung-gunung, ya, dan bentuknya itu ke bawah, sehingga ketika terjadi hujan yang lebat, maka ya, seluruh aliran air yang berada di sekitarnya itu akan menuju kepada Ka'bah atau menuju kepada Masjidil Haram. Maka 5 tahun sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi, terjadi peristiwa ini, ya, hujan yang lebat selama berhari-hari lamanya, lalu kemudian ya, terjadilah ya, banjir. Hingga dengan banjir ini, ya, datangnya banjir ini membuat Ka'bah itu hancur, ya, membuat Ka'bah hancur. Dan Ka'bah ini di zaman jahiliyah, ya, itu hanya ya, batu yang disusun tanpa ada perekat dari ya, antara satu batu dengan batu lainnya. Ya, jadi dia hanya batu yang disusun sedemikian rupa, ya, tanpa diletakkan perekat antara satu batu dengan batu yang lainnya. Ya. Kalau istilah kita tidak pakai semen, ya, atau perekat. Sehingga ketika datang banjir yang besar tersebut, ya, akhirnya Ka'bah itu ya, runtuh atau hancur, ya, dengan sedemikian rupanya. Ketika peristiwa banjir itu yang telah selesai dan menghancurkan Ka'bah, maka orang-orang Quraisy pun ya, bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah. Lalu kemudian mereka bermusyawarah, ya, bagaimana ya, kita membangun kembali Ka'bah ini yang telah dihancurkan oleh banjir. Maka mereka pun bersepakat ya, untuk membangunnya kembali, tetapi dengan syarat bahwasanya harta yang digunakan untuk membangun kembali Ka'bah itu hanya ya, boleh digunakan dari harta-harta yang didapatkan dari hasil yang halal. Ya, maka tidak boleh mereka memasukkan harta untuk pembangunan kembali Ka'bah ya, dari hasil jual beli riba misalnya, atau dari hasil kezaliman, ya, harta yang mereka rampas, ataukah ya, dari hasil-hasil yang haram lainnya. Maka mereka pun ya, membagi tugas pembangunan Ka'bah tersebut kepada setiap suku-suku Quraisy itu. Ya, maka ada satu suku ditugaskan untuk membangun sisi Ka'bah yang berada di sebelah ya, barat, di sebelah timur, utara, dan selatan. Masing-masing suku diberikan amanahnya masing-masing untuk membangun Ka'bah dari setiap sisinya. Maka ketika mereka hendak ya, memulai proyek pembangunan Ka'bah tersebut, mereka ditimpa rasa takut ya, dan kegelisahan. Kenapa? Ya, karena mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka sebagaimana Allah menghukum Abraha. Ya, sebagaimana Allah menghukum Abraha. Ya, mereka kan menyaksikan bagaimana peristiwa pasukan gajah dihancurkan oleh Allah karena
Pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, mereka berpikir jangan sampai kita melakukan sesuatu kepada Ka'bah ini. Ya, bahkan mereka hanya ingin memperbaiki, tapi mereka khawatir, mereka takut. Jangan sampai kita menyentuh Ka'bah ini, melakukan sesuatu kepada Ka'bah ini, lalu kemudian Allah menjatuhkan kepada kita hukuman sebagaimana yang terjadi kepada Abraha. Maka salah satu dari pemimpin Quraisy pada saat itu yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengatakan kepada suku Quraisy, kepada penduduk Quraisy pada saat itu, ia mengatakan aturiduna bihadmiha al-islam am al-isaah. Apakah kalian menginginkan dari proyek ini membangun kembali Ka'bah, memperbaiki Ka'bah, ataukah menghancurkan Ka'bah? Yang mana yang kalian inginkan? Maka kata mereka, balil islah, tentu kita ingin memperbaiki Ka'bah. Maka kata Al-Walid, innallaha la yuhlikul muslihin. Sesungguhnya Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang muslihin, orang-orang yang memperbaiki. Kita kan sekarang ingin memperbaiki Ka'bah. Maka tidak usah khawatir, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghancurkan orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki. Maka akhirnya Al-Walid ini akhadha al-mi'wal wa syara'a yahdim faqala Al-Walid qumu sa'iduni. Maka akhirnya Al-Walid pun mengambil kapak atau mengambil alat, lalu kemudian mencongkel batu Ka'bah yang tersisa, lalu kemudian mengatakan kepada kaumnya, qumu sa'iduni, bangkitlah kalian dan bantulah saya untuk mencongkel batu yang tersisa dari Ka'bah tersebut. Mereka ingin membangunnya dari awal, sehingga batu-batu yang tersisa itu mereka hendak mencongkelnya. Maka kata kaumnya, kami tidak ingin membantumu sampai datang besok hari. Kalau besok keadaan masih baik-baik saja, maka niscaya kami akan membantumu. Jadi kaumnya ini masih khawatir. Jangan sampai engkau dihukum oleh Allah, engkau ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka, besoklah baru kami akan membantumu untuk melanjutkan proyek ini. Maka datanglah keesokan harinya. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat, tidak ditimpa oleh sesuatu apapun. Maka akhirnya mereka pun memulai pengerjaan dari Ka'bah tersebut. Seraya mereka mengatakan, Allahumma inna la nuridu illa khairah. Ya Allah, sungguh hanya kebaikan yang kami inginkan. Sampai pada akhirnya mereka mencongkel batu-batu yang tersisa sampai kepada pondasi yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan pondasi dari Ka'bah tersebut. Ketika mereka hendak mencongkel pondasi tersebut, yang terjadi adalah Makkah pada saat itu tiba-tiba berguncang atau gempa bumi dengan sangat kuat. Jadi ketika mereka hendak mencongkel pondasinya, jadi bukan batu yang di atas, pondasi yang di bawah. Ketika mereka mencongkel pondasinya, terjadi gempa yang luar biasa dahsyatnya, hingga akhirnya mereka tidak jadi mencongkel pondasi tersebut dan membiarkan pondasi itu tetap berada pada tempatnya. Kemudian hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka pun membangun Ka'bah kembali, menyusun batu demi batu dan merekatkan antara satu batu dengan batu yang lainnya, dan setiap kabilah atau suku telah diberikan amanah untuk membangun setiap sisi dari Ka'bah tersebut. Disebutkan bahwa antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad itu diberikan amanahnya kepada suku Makhzum, kepada suku Makhzum. Adapun yang tersisa itu diberikan kepada suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang penting yang lainnya yang diberikan amanah
untuk membangun sisi-sisi Ka'bah. Maka tugas Rasulullah SAW pada saat pembangunan Ka'bah tersebut adalah beliau membantu para pamannya untuk mengangkat dan memindahkan batu. Ya, dan beliau mengangkat batu tersebut di pundak beliau. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanqulu ma'ahumul hijara lil Ka'bah wa alaihi izaruhum. Rasulullah ketika mengangkat batu-batu tersebut, membantu paman-pamannya, beliau menggunakan atau memakai izar, sarung atau yang menutupi bagian bawah tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Al-Abbas ammuhu, maka paman Rasulullah yang bernama Al-Abbas mengatakan kepada beliau, ya ibna akhi, wahai anak dari saudaraku, law halalta izaraka faj'alta ala mankibaika duna al-hijarah. Kata Al-Abbas kepada keponakannya yaitu Rasulullah, wahai keponakanku, bagaimana kalau engkau menanggalkan sarungmu, melepaskan sarungmu, lalu kemudian engkau meletakkan sarungmu di punggungmu, agar batu-batu yang engkau angkat itu tidak melukai punggungmu. Maka Rasulullah pun melakukan perintah tersebut dan melepaskan sarung beliau. Ketika beliau melepaskan sarungnya, yang terjadi adalah disebutkan dalam hadis ini, fasaqata maghshiyan alaihi, Rasulullah pun jatuh pingsan. Fama ru'ya ba'da dzalika uryanan, maka setelah peristiwa tersebut Rasulullah tidak pernah lagi terlihat uryanan, telanjang. Jadi pada saat itu saja Rasulullah melepaskan sarungnya, lalu kemudian terlihat aurat beliau. Saat itu pula Rasulullah pingsan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah pingsan dalam keadaan mata beliau terbuka dan menghadap ke langit. Lalu kemudian Rasulullah sadar, lalu kemudian beliau mengatakan, arini izari, kembalikan sarungku, kembalikan sarungku. Lalu kemudian Rasulullah menggunakan sarungnya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala jami'an. Maka sempurnalah Ka'bah itu dibangun, hingga sampai kepada tahap mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi Hajar Aswad juga terlepas dari tempatnya karena disebabkan oleh banjir tersebut. Maka ketika Hajar Aswad itu hendak dikembalikan kepada tempatnya, para pemimpin suku Arab ini berseteru, mereka bertengkar. Apa sebabnya? Setiap di antara mereka menginginkan bahwa mereka yang meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Karena mereka memandang bahwasanya meletakkan Hajar Aswad kepada tempatnya kembali adalah merupakan kemuliaan dan akan dicatat oleh sejarah bahwasanya suku mereka lah yang mengembalikan Hajar Aswad itu kepada tempatnya. Maka diriwayatkan bahwa hampir terjadi peperangan, pertumpahan darah di Masjidil Haram pada saat itu antara suku-suku yang membangun Ka'bah ini kembali, sampai akhirnya salah seorang dari pemimpin Quraisy pada saat itu, jadi mereka berseteru, disebutkan arba'a layalin aw khamsan, selama 4 hari atau 5 hari lamanya. Mereka berseteru, mereka bertengkar, meminta bahwa sayalah atau suku kamilah yang paling pantas untuk mengembalikan Hajar Aswad ini kepada tempatnya. Sampai salah satu di antara pemimpin Quraisy pada saat itu yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, yaitu ayah dari Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan orang ini, yaitu Abu Umayyah ini, adalah orang yang paling bijaksana pada saat itu, dan orang yang paling atau orang yang dituakan, di antara orang yang dituakan dan dianggap bijaksana pada saat itu.
Ia mengatakan kepada suku-suku Quraisy ini, "Ya ma'syara Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwal man yadkhulu min babi Bani Syaibah." Wahai suku Quraisy, ya, hendaknya kalian menghentikan pertengkaran ini, ya, dengan cara kita menunjuk orang yang pertama kali masuk dari pintu tersebut, ya, pintu di Masjidil Haram yang bernama pintu Bani Syaibah. Ya, saya tidak tahu apakah pintu ini masih ada di Masjidil Haram. Sepertinya sudah tidak ada ini pintu Bani Syaibah. Iya, ya. Faradu wa qabilu hadzal ra'i jami'an. Ya, jadi kata Abu Umayyah ini, ya, kalau ada orang yang masuk melalui pintu Bani Syaibah tersebut, maka kita menjadikan orang itu sebagai hakim di antara kita. Dia yang menentukan dan memberikan solusi kepada kita. Maka mereka semua sepakat untuk menerima pendapat tersebut. Dalam detik-detik yang mereka tunggu itu, ya, dalam keadaan setiap di antara mereka khawatir, ya, dan berpikir keras siapakah kira-kira yang akan masuk melalui pintu tersebut, dan mereka, ya, menginginkan agar kiranya yang masuk itu adalah orang yang mereka cintai, orang yang mereka ridhai. Maka tiba-tiba masuklah, ya, sang Nabi yang tercintai itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menghentikan pertikaian di antara mereka. Ketika mereka melihat Rasulullah yang masuk melalui pintu itu, mereka mengatakan, "Hadzal amin radina, hadza Muhammad." Ya, ini adalah orang yang terpercaya dan kita ridha terhadapnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang protes. Ya, semua menerima bahwasanya, ya, Rasulullah atau Muhammad, ya, yang terpercaya, karena salah satu di antara julukan Rasulullah adalah Al-Amin. Ya, hatta sampai di zaman jahiliyah pun Rasulullah digelari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena tidak pernah, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang, ya, dengannya orang-orang kehilangan kepercayaan kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah Rasulullah kepada mereka. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Halumma ilayya thawban." Bawakanlah kepadaku, ya, sehelai kain atau pakaian. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah, ya, kain tersebut atau pakaian tersebut. Fa'akhadha al-hajar al-aswad fawada'u fihi biyadihi asy-syarifah. Maka Rasulullah pun mengambil hajar aswad tersebut, lalu kemudian meletakkan hajar aswad itu di atas kain tersebut. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Lita'khudh kullu qabilatin binahiyatin minas thawb." Hendaknya setiap pemimpin kabilah memegang sisi-sisi dari kain ini atau pakaian ini. "Tsumma irfa'uhu jami'an." Kemudian kata Rasulullah, kemudian angkatlah kain itu bersamaan. Ya, fafa'alu. Akhirnya mereka melakukan sesuai dengan instruksi Rasulullah. Hatta idza baqu bihi mawdi'a wada'ahu Rasulullah huwa biyadihi asy-syarifah thumma bunya alaih. Ya, sampai ketika hajar aswad itu telah dibawa dekat kepada tempatnya, Rasulullah mengangkat hajar aswad tersebut lalu kemudian meletakkan di tempatnya, dan tidak ada yang marah. Semuanya setuju. Kata para ulama, sesungguhnya kemuliaan meletakkan hajar aswad kembali kepada tempatnya itu diraih oleh Rasulullah SAW. Ya, karena beliau yang memegangnya lalu kemudian meletakkan itu di tempatnya. Ya, adapun pemimpin Quraisy ini, ya, mereka hanya membantu mengangkat hajar aswad tersebut. Ya, dan, ya, subhanallah, tidak ada yang marah dan tidak ada yang protes dari kalangan pemimpin Quraisy pada saat itu. Ya. Tidak ada yang mengatakan, ya, ini Muhammad mengerjai kita, ya. Ya, dia yang mengangkat hajar aswadnya lalu kemudian dia meletakkan hajar aswad tersebut. Ya, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Semuanya ridha dan semuanya menerima apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW berhasil, ya, menghentikan atau mencegah peperangan yang hampir saja terjadi dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, dalam proses dibangunnya kembali Ka'bah itu, ya, terjadi
kekurangan atau terjadi kelemahan di dalamnya. Apakah itu? Yaitu kesulitan untuk menghasilkan uang atau mengumpulkan uang dari hasil yang halal. Ya, tadi kan syaratnya membangun kembali Ka'bah adalah menerima donasi atau uang dari hasil yang halal saja, tidak boleh dari hasil yang haram. Maka pada saat proses pembangunan kembali Ka'bah tersebut, donasinya berhenti atau terhenti, karena sulitnya mendapatkan harta dari yang halal. Sisa-sisa harta yang mereka miliki semua itu dihasilkan dari hal yang haram, dari hal yang haram. Sehingga akhirnya mereka pun membangun Ka'bah dalam bentuk yang kita lihat sekarang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, oleh istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaki, wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu baru saja meninggalkan zaman jahiliyah, artinya seandainya bukan karena kaummu baru saja memeluk Islam, la amartu bil baiti fahudima fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu babaini, baban syarqiyyan wa baban gharbiyan fa balaghtu bihi asasa Ibrahim." Jadi bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini yaitu ketika Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu baru saja masuk ke dalam Islam, maka saya akan memerintahkan untuk dihancurkan Ka'bah, dihancurkan lalu kemudian dibangun sebagaimana bentuk yang dibangun Ibrahim alaihissalam." Bagaimana itu? Kata beliau, "Adkhaltu fihi ma ukhrija minhu." Aku akan memasukkan yang menjadi bagian dari Ka'bah, yaitu Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail yang bentuknya apa itu yang kita ketahui tapak kuda, itu adalah bagian dari Ka'bah. Sehingga barang siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail, maka sama halnya ia sholat di dalam Ka'bah. Jadi tidak mesti masuk ke dalam Ka'bah, karena sulit masuk dalam Ka'bah. Tidak bisa kalau bukan tamu yang dihormati atau tamu negara. Maka sebagai masyarakat biasa yang kemungkinannya sangat kecil untuk masuk ke dalam Ka'bah, bisa sholat dalam Ka'bah dengan sholat di dalam Hijr Ismail, meskipun harus berdesak-desakan, karena banyak orang yang berusaha masuk ke dalam Hijr Ismail. Maka kata Rasulullah, aku akan memasukkan Hijr Ismail, lalu kemudian aku akan menjadikan pintunya itu rata dengan tanah. Artinya pintunya itu bisa dimasuki oleh orang. Tidak tinggi pintunya, dia sejajar dengan tanah. Bawah pintunya yang sejajar dengan tanah. Wa ja'altu lahu babain, dan saya akan menjadikan Ka'bah memiliki dua pintu. Pintu di sebelah timur dan pintu di sebelah barat. Jadi dua pintunya, pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar, dan pintu untuk keluar. Tetapi pada saat itu orang-orang Quraisy membangun Ka'bah dengan menjadikannya seperti sekarang. Pintunya cuma satu, dan pintunya diangkat ke atas dengan tujuan, dalam hadis disebutkan, agar tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Nah, ma'asyiral muslimin, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lain, kenapa bangunan Ka'bah tidak dijadikan seperti semula? Kata Rasulullah, selain karena sebabnya kaumnya pada saat itu baru masuk ke dalam Islam, yang kedua adalah
kata beliau, inna qaumaki qasrat bihim an-nafaqah. Ya, donasi mereka atau uang mereka terbatas. Nah, terbatas dari hasil yang halal tentunya ya. Seandainya mereka mau menggunakan dari hasil yang haram, ya, mereka orang-orang kaya. Ya, tetapi ya mereka tidak melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian kata Aisyah, "Fama sya'nu babihi murtafi'an." Ya. Kalau begitu wahai Rasulullah, kenapa pintunya diangkat? Artinya kenapa pintunya ya berada di atas? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fa'ala dzalika qaumuki liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Ya, kaummu melakukan itu untuk ya membatasi orang-orang yang masuk ke dalamnya dan untuk membatasi orang-orang untuk masuk ke dalamnya. Walaula anna qaumaki hadithun 'ahduhum bil jahiliyah fa akhafu an tunkira qulubuhum an udkhila al-jidra fil bait wa an ulsiqa babahu bil ardh. Ya itu ya. Seandainya bukan karena kaummu baru masuk dalam Islam dan saya khawatir kalau saya merombak kembali Ka'bah ini, ya itu akan membuat hati mereka merasakan kesedihan atau mengingkari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ya sungguh aku akan melakukan hal tersebut. Ya. Nah di zaman Imam Malik rahimahullah, khalifah pada saat itu ingin membangun kembali Ka'bah sebagaimana ya model yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Imam Malik mengatakan kepada khalifah pada saat itu, jangan, ya biarkan saja. Ya, ia sebagaimana yang sekarang, ya, biarkan saja dalam model seperti itu, karena jangan sampai datang pemimpin-pemimpin kaum muslimin setelah engkau, ya, dan mereka menjadikan Ka'bah itu ya sebagai sebuah permainan, ya, membangun kembali, kemudian direnovasi kembali, kemudian ya sesuai dengan keinginan mereka. Maka akhirnya hal tersebut pun ya tidak jadi dilakukan. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, salah satu di antara peristiwa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum turunnya wahyu kepada beliau, ya, yang berarti ini adalah detik-detik menuju kepada turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui ya, bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengira bahwasanya beliau akan menjadi nabi, dan tidak pernah mempersiapkan sesuatu yang istimewa ya, untuk dengan sesuatu yang istimewa tersebut beliau diangkat menjadi nabi ya. Jadi ya, Rasulullah tidak pernah mencari-cari kenabian tersebut, tidak pernah berusaha mencari jalan untuk menjadi nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memilih beliau untuk menjadi nabi. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Ya, seperti itulah ketika kami mengutus ya, utusan kami kepadamu, yaitu Jibril alaihissalam. "Ma kunta tadri mal kitabu wal iman." Sebelumnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, dan apa itu keimanan. "Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Ya, tetapi kami menjadikan itu sebagai cahaya, yang dengan cahaya itu kami memberikan hidayah kepada siapa saja di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki. "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sungguh-sungguh ya engkau Muhammad menunjukkan manusia menuju kepada ya sirat mustaqim, menuju kepada jalan yang benar. Ya, sebelum kita menutup pertemuan kita, ya disebutkan ada beberapa di antara muqaddimah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disebutkan bahwasanya ya hal ini terjadi sebelum Rasulullah diutus atau diangkat menjadi nabi. Yang pertama adalah hajbus syayatin an istiraqis sam'i inda qurbi
mab'atsihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dicegahnya syaitan, ya, para syaitan untuk mencuri-curi kabar-kabar langit, ya, di detik-detik sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, menjadi nabi. Ya, berkata ulama sirah yaitu Ibnu Ishaq rahimahullah, beliau mengatakan, falamma taqaraba amru Rasulillah wa hadara mab'atsuhu hujibat asyayatin 'anis sam'i. Ketika Rasulullah, ya, sudah dekat waktu di mana beliau diutus menjadi nabi, ya, syaitan-syaitan yang biasa mencuri kabar-kabar langit, ya, itu akhirnya dicegah, ya. Wahila bainaha wa bainal maqa'id allati kanat taq'udu lil istiraki sam'i fiha. Ya, dan syaitan tersebut dicegah untuk mendekati tempat-tempat duduk mereka yang biasa mereka duduki untuk mencuri kabar-kabar langit. Farumu bin nujum. Ya, dan mereka, ya, syaitan itu ketika hendak mencuri kabar langit, mereka dilempar dengan bintang-bintang. Fa'arafatil jinnu anna dzalika li amrin hadatsa min amrillahi fil ibad. Maka mereka pun yakin, ya, syaitan atau jin ini yakin bahwa hal ini terjadi, ya, karena ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas hambanya. Yaqulullahu taala li nabiyhi hina ba'atsa. Maka Allah pun mengatakan kepada nabinya yaitu Rasulullah ketika mengutusnya, wa huwa yaqussu alaihi khabaral jinni idh hujibu 'anis sam'i fa'arafu ma 'arafu wa ma ankaru min dzalika hina ra'aw ma ra'aw. Ya, jadi Allah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam surah Al-Jin. Allah mengatakan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Ya, yaitu ketika Rasulullah dikabarkan oleh Allah bahwasanya, ya, beberapa golongan dari bangsa jin itu datang kepadamu dan mendengarkan Al-Qur'an. Faqalu, dan mereka mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang begitu menakjubkan. Ya, jadi bangsa jin saja pun tahu, ya, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Ya, akan tetapi, ya, sungguh sangat disayangkan dari kalangan manusia tidak menjadikan Al-Qur'an ini adalah sebagai sesuatu yang menakjubkan bagi dirinya. Ya, kemudian yahdi ila rusydi fa amanna bih. Ya, bangsa jin ini mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an itu, ya, membawa kepada hidayah, kepada petunjuk. Fa amanna bih, dan kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan berbuat kesyirikan kepada Rabb kami. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina man takhadha sahibatan wala walada. Ya, dan kata mereka, sungguh sangat, ya, agung, mulia Rabb kami yang tidak ada baginya sahabat atau penolong dan juga tidak ada anak baginya. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syarata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, dan, ya, seterusnya kita bisa baca di dalam surah Al-Jin. Maka, ya, ketika bangsa jin ini mendengarkan Al-Qur'an, ya, innama muni'at minas sam'i qabla dhalik li alla yushkal al-wahyu bi syai'in min khabaris sama' fayaltabisa 'ala ahli al-ardi ma ja'ahum. Ya, bahwa, ya, sebelum Rasulullah diutus, mereka, ya, memiliki kesempatan untuk mencuri-curi kabar langit, tetapi, ya, mendekati peristiwa Rasulullah diutus menjadi nabi dan, ya, Rasulullah telah menjadi nabi sampai beliau wafat, ya, mereka sangat kesulitan untuk, mencuri kabar dari langit. Ya, meskipun beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal ini mengenai, ya, perkataan apakah, ya, bangsa jin itu setelah Rasulullah wafat mereka, ya, memiliki kesempatan untuk mencuri kabar langit ataukah, ya, tidak lagi. Ada yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak. Ya, perbedaan pendapat para ulama sirah atau ulama sejarah. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana al-jinnu yastami'una al-wahyi, adalah bangsa jin terdahulu, ya, mereka juga mendengarkan wahyu, fayastami'una al-kalima fayaziduna fiha 'ashra. Ya, mereka mendengarkan satu kata, ya,
dan mereka menambahkan kata tersebut ya dengan 10 kata. Fayakunu ma sami'u haqqan wa ma zaduhu batilan. Apa yang mereka dengarkan adalah sesuatu yang benar, tetapi apa yang mereka tambahkan adalah sesuatu yang batil. Wa kanat an-nujum la yurma biha qabla dhalik. Ya, dahulu ya bintang-bintang itu tidak dilempar dengan tujuan untuk melempar syaitan. Falamma bu'itha an-nabi kana ahaduhum la ya'ti maq'adahu illa rumiya bi shihabin yuhraqu ma asaba. Ya, tetapi setelah Nabi diutus, ya, salah satu dari bangsa jin tersebut datang kembali ke tempat di mana ia biasa mendengarkan kabar langit di tempat itu. Ya, tidaklah ia datang ke tempat itu kecuali mereka dilempar dengan bintang-bintang dan mereka terbakar dengan bintang-bintang tersebut. Fasyakau dzalika ila iblis. Maka bangsa jin ini pun ya menyampaikan hal itu kepada pemimpin mereka, yaitu iblis. Faqala ma hadza illa min amrin qad hadas. Maka iblis mengatakan hal ini ya terjadi karena ada sesuatu ya, yang agung, sesuatu yang mulia terjadi yang ditetapkan oleh Allah. Fabasta junudahu. Kemudian iblis mengirimkan pasukan-pasukannya. فَإِذَا هُمْ بِالنَّبِيِّ يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْ نَخْلَةٍ فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هَذَا الْحَدَثَ الَّذِي حَدَثَ فِي الْأَرْضِ. Ya, maka datanglah pasukan iblis ini membawa kabar kepada Rasulullah ya bahwasanya mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya di antara dua gunung Nakhlah. Maka iblis pun mengatakan hadzal hadas alladzi hadatsa fil ardi. Ya, itulah yang menjadi ya rahasia kenapa kita tidak lagi bebas untuk mendengarkan ya kabar-kabar langit. Dan ini rahasia. Mengapa ya para dukun, tukang sihir ya bisa saja memberitakan sesuatu yang benar ya, atau tukang ramal ya bisa saja memberitakan sesuatu yang benar. Ya, karena mereka mendapatkan berita dari bangsa jin, yang dimana bangsa jin berhasil mencuri kabar langit. Tetapi kata Rasulullah SAW, mereka mendengarkan satu kabar yang benar, tetapi mereka membungkus kabar tersebut dengan 100 kedustaan. Lalu kemudian dengan 100 kedustaan dan satu kabar benar itu ya disampaikan kepada wali-wali syaitan, yaitu dukun, tukang sihir ya, dan orang-orang yang senang meramal apa yang terjadi. Ya, disebutkan bahwa ya bisa saja apa yang disampaikan oleh para dukun itu benar, ya 100% benar jika itu berkaitan dengan masa lalu. Ya, kenapa? Ya, karena ada yang dinamakan dengan jin qarin. Itu jin atau ya jin yang menemani setiap orang, dan setiap orang memiliki jin qarin. Ya, maka ketika ada orang yang datang ke dukun menanyakan mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu, maka datanglah jin qarin ini kepada dukun tersebut mengabarkan tentang sesuatu itu dan benar terjadi. Ya, dan bisa saja 100% benar. Ya, karena ya setiap orang memiliki jin qarin. Ya, sampai Rasulullah SAW pun punya itu. Ya, tetapi kata Rasulullah SAW, ya, jin qarin beliau itu telah diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa berbuat apa-apa kepada Rasulullah SAW. Ya, adapun yang berkaitan dengan masa yang akan datang, ya, maka kemungkinan benarnya sangat jauh, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa mungkin ada satu yang benar, tetapi dibungkus dengan 100 kedustaan. Tetapi tetap saja hukumnya mendatangi ya dukun, tukang sihir, ya orang-orang yang meramal ini hukumnya haram. Kata Rasulullah SAW, man ata arrafan aw kahinan, barang siapa yang mendatangi tukang sihir atau orang-orang yang meramal nasib, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian ia membenarkan apa yang diucapkan oleh ya dukun tersebut, faqad ya kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Ya, ia telah kufur kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita di antara tanda-tanda atau muqaddimah sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi,
pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta izin untuk melanjutkan sholat di tempat lain. Barakallahu fiikum.